Kokohnya pertahanan Persib Bandung ketika bermain di kandang kembali mendapat ancaman yang tidak main-main. Data menunjukkan bahwa Bali United adalah tim paling produktif pada pertandingan tandang dengan 27 gol. Apalagi di pertandingan terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol ke gawang PSBS Biak. Seberapa berbahayanya Bali United? Kita bahas di video kali ini. Oke, pertandingan berikutnya untuk Persib Bandung adalah bermain kandang melawan Bali United. Pertandingan melawan Bali United itu selalu tricky gitu ya, walaupun untuk kondisi sekarang Persib ada di puncak klasemen dan Bali United ada di posisi ke-10. Di video kali ini seperti biasa akan dilakukan analisis by data tentang pertandingan-pertandingan Persib Bandung. Di video kali ini akan kita bahas match preview antara Persib Bandung melawan Bali United. Kalau menurut teman-teman video-video yang ada di channel ini bermanfaat, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai dari hasil yang didapatkan Bali United di putaran kedua. Dari 9 pertandingan baru mendapatkan 9 poin. Yang menarik adalah jumlah mencetak golnya cukup tinggi nih, 19 gol. Tapi yang menjadi masalah adalah jumlah kebobolannya juga tinggi, 20 gol gitu. Nah, kalau kita ranking nih, hanya di putaran kedua aja, Bali United itu ada di posisi ke-14 dengan 9 poin. Sedangkan Persib ada di peringkat pertama gitu ya. Jadi Persib masih bisa menjaga konsistensinya, stabilitasnya, baik di putaran 1 maupun putaran kedua. Dalam raihan poin, Persib itu ada di puncak. Nah, kalau kita bandingkan lagi antara by result dan juga by performance, sekali lagi diulang ya, kalau by performance itu yang kita lihat adalah nilai XG dan juga nilai XGA gitu ya, untuk nanti bisa mendapatkan expected points. Nah, kalau berdasarkan result dan performance nggak beda jauh gitu ya, Persib dua-duanya tetap ada di puncak. Ini menunjukkan bahwa bagaimana penciptaan peluangnya, bagaimana menghambat lawan dalam menciptakan peluang, Persib itu yang terbaik di antara tim-tim lain di Liga 1. Dan itu tercermin ke hasil yang didapatkan, di mana Persib menjadi tim dengan raihan poin terbanyak di putaran kedua dengan 23 poin. Sedangkan Bali United sendiri ya nggak beda jauh gitu ya. By result dia ada di posisi 14 dan di by performance dia ada di posisi 15. Yang menarik dari Bali United adalah bisa kelihatan ya, kalau kita bandingkan nilai XG dan juga goal score-nya. Secara XG dari 9 pertandingan itu Bali harusnya menciptakan kurang lebih 12 sampai 13 gol. Ini Bali bisa menciptakan 19 gol. Jadi dia overperform di bagian mencetak gol, di bagian penyerangan nih Bali United lagi overperform. Tapi di bagian pertahanan nih, dari XGA Bali yang harusnya kebobolan 15 sampai 16 gol aja, dia udah kebobolan 20 gol. Jadi Bali underperform justru di defense gitu ya. Jadi secara garis besarnya Bali attackingnya itu lagi oke banget, tapi bertahannya lagi kurang banget gitu. Jika kita melihat performa dari Bali United di setiap pertandingan di putaran kedua, memang terlihat performa maupun hasil dari Bali United ini kurang menggembirakan gitu ya. Kelihatan di sini sempat di 6 pertandingan awal bahkan tidak meraih kemenangan gitu ya. Baru meraih kemenangan pada saat away ke Arema, lalu sempat kalah lagi sama Persis, baru pada akhirnya di pertandingan terakhir berhasil menang meyakinkan melawan PSBS Biak gitu ya. Secara performance pun bisa kelihatan nilai XG dikurangi XGA-nya lebih banyak yang merah gitu. Jadi memang performa Bali United ini belum stabil nih di putaran kedua, kelihatannya kalau dari sini gitu ya. Walaupun yang menarik dari pertandingan-pertandingan Bali United adalah banyak sekali pertandingan di mana terjadi skor besar gitu ya. Ini mengkonfirmasi bahwa seperti data tadi sebelumnya ya, bahwa Bali United ini lagi overperform nih di sisi attackingnya, tapi underperform di sisi defense-nya gitu ya. Jadi itu hal itu yang membuat terjadi gol baik dari sisi Bali yang mencetak gol maupun dari lawan yang mencetak gol. Sebenarnya agak mengejutkan sekaligus mengherankan sebenarnya ya, karena Bali United itu sempat memecahkan rekor melakukan clean sheet selama 6 pertandingan beruntun gitu. Itu terjadi di game week 12 sampai game week 17, artinya di akhir putaran pertama gitu ya. Nah, tapi setelahnya di putaran kedua mulai dari game week 18 malah jadi banyak kebobolan nih Bali United gitu ya. Kita coba prediksi lah alasannya kenapa dan apa yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung di pertandingan nanti gitu ya. Kita mulai dari line up-nya Bali United. Jadi Bali United biasa bermain dengan formasi
4-2-3-1 atau 4-3-3 lah ya biasanya. Dan dari line up ini juga kelihatan kenapa sih di Bali United itu banyak mencetak gol tapi juga banyak kebobolan. Dari pemilihan pemainnya memang kecenderungannya banyak yang karakternya itu menyerang gitu ya. Udah jelas 4 di depan itu memang karakternya menyerang. Ada Irfan Jaya, ada Diego Campos, dan juga Tepe Yachida. Di striker di depan ada Boris Kopitovic gitu ya. Nah, apalagi ini yang menarik adalah bagaimana Tymon Hoppel gitu ya, yang sejauh ini jadi pemain paling berbahayanya Bali United, sudah menciptakan 6 gol dan juga 6 assist. Belum kalau kita bahas jumlah crossnya gitu ya, mungkin termasuk yang paling tinggi di Liga 1. Juga sukses dribblenya dia juga termasuk yang cukup tinggi di Liga 1 ini gitu. Tymon Hoppel di putaran ke-1 banyak bermain sebagai penyerang sayap. Udah jelas memang secara karakter dia juga menyerang, dan di sini ya, walaupun di line up itu ketulisnya dia itu sebagai bek kanan, tapi dia sebenarnya lebih banyak beroperasi di sisi depan gitu ya. Itu kelihatan dari heat map-nya ini gitu ya. Saya udah buka ini dari SofaScore juga, heat map untuk dua back sayapnya Bali United, Tymon Hoppel di kanan dan juga Ricky Fajrin di kiri. Kalau Ricky Fajrin kecenderungannya memang dia menjaga pertahanan, sedangkan Tymon Hoppel bisa dilihat ya, bahkan merah-merahnya itu banyaknya di setengah lapangan ke depan. Itu menunjukkan bahwa walaupun secara di atas kertasnya dia ada di posisi back sayap, tapi kebutuhannya untuk Tymon Hoppel juga adalah untuk penyerangan sebenarnya. Nah, lalu kalau kita lihat juga heat map untuk 3 gelandang di tengah gitu ya, ada Tepe Yachida, Tim Reservoir, dan juga Kadek Agung. Di sini juga kelihatan bahwa dari 3 gelandang ini yang bertugas membantu pertahanan, yang fokus di pertahanan hanyalah Tim Reservoir yang berperan sebagai gelandang bertahan atau single pivot nih. Kalau Bali itu mainnya pakai single pivot. Kadek Agung kecenderungannya seperti pemain nomor 8 gitu ya, yang box to box membantu penyerangan dan juga pertahanan, dan dia banyak beroperasi di sisi half space kanan. Nah, sedangkan Tepe Yachida banyak beroperasi di half space sebelah kiri, di mid to attacking third gitu ya. Nah, ini menandakan memang dari sisi pemilihan pemain pun Bali United kecenderungannya banyak memakai pemain-pemain yang orientasinya menyerang gitu ya. Dan memang masih harus dicari nih oleh Bali United keseimbangan bagaimana walaupun tetap menyerang tapi pertahanannya pun tetap kokoh. Sampai sekarang nih belum ketemu. Jadi pada akhirnya pertandingan yang banyak terjadi adalah banyak mencetak gol tapi juga banyak kebobolan. Nah, kalau kita berbicara tentang attacking-nya sendiri, Bali United seperti apa? Secara struktur, Bali United pada saat menyerang itu menggunakan formasi kurang lebihnya ya 3-1-6, di mana build up awal ada dilakukan oleh 4 pemain, 3 di belakang ada Joe Ferrari, Kadek Arel, dan juga tambahan 1 bek kirinya Ricky Fajrin. Dan 1 tadi ya single pivotnya Tim Reservoir. Untuk Tymon Hoppel seperti tadi sudah disebutkan ya, memang dia secara karakter maupun secara instruksi memang tetap diminta untuk menyerang. Jadi dari build up awal pun dia udah langsung melesat ke depan tuh gitu ya. Jadi tadi di kanannya ada Tymon Hoppel, half space kanan ada Kadek Arel, di tengah ada Irfan Jaya dan juga Boris Kopitovic, dan di kiri ada Tepe Yachida dan Diego Campos. Ini secara individual pemainnya pun memiliki kualitas individual yang luar biasa gitu ya. Jadi memang harus sangat hati-hati Persib dalam meredam serangannya Bali United gitu. Nah, jadi terlihat bagaimana Bali United itu attack with numbers, artinya menggunakan banyak pemain pada saat melakukan serangan. Ada kurang lebih 6 pemain gitu ya, bahkan bisa 7 ketika tim reservoir-nya juga ikut maju ke depan. Nah, dengan 6-7 pemain ini banyak pemain Bali yang mencoba mengisi space di sekitar kotak penalti gitu. Hal ini yang membuat serangan Bali menjadi berbahaya. Selain jumlah pemain yang ada di kotak penaltinya juga menjadi tinggi gitu ya, tapi pemain yang ada di sekitar kotak penalti atau bahkan di zona 14-nya ya, zona di luar kotak penalti yang ada di tengah-tengah yang langsung berhadapan dengan gawang, itu juga menjadi potensi serangan Bali yang sangat berbahaya karena selalu ada pemain yang ada di situ gitu ya, dan itu yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung. Dan dengan banyaknya jumlah pemain yang berada di sekitar kotak penalti, itu juga memudahkan Bali, itu juga memperbesar kemungkinan Bali untuk bisa mendapatkan second ball. Seperti terlihat pada satu peluang Bali melawan Persis Solo gitu ya, crossing dari Tymon Hoppel ke kotak penalti. Di kotak penalti itu udah ada 3 pemain juga ya di situ, jadi secara jumlah sangat cukup. Dan ketika pun crossingnya berhasil dihalau oleh bek lawan, di situ langsung disambut sama Tepe Yachida untuk melakukan tendangan di zona 14 tanpa kawalan gitu ya. Jadi ini menjadi PR juga untuk lawan-lawannya Bali, bagaimana untuk tidak kalah jumlah gitu ya di pertahanan gitu. Nah, tapi memang prediksi saya ya, ketika saat melawan Persib, Bali tidak akan semudah itu melakukan build up dengan struktur yang seperti tadi gitu ya. Persib juga terkenal sangat
sangat jago nih dalam menghentikan build up-nya lawan dengan melakukan man-to-man marking terhadap pivotnya, baik itu single pivot maupun double pivot gitu ya. Oleh karena itu, mungkin yang akan dilakukan oleh Bali adalah plan B-nya, yaitu melakukan direct ball ke Boris Kopitovic. Nah, ini juga sangat terbantu dengan distribusi bolanya dari Mike Hoffmeier, kipernya Bali. Itu cukup bagus, long ball delivery-nya cukup bagus. Belum pemain seperti Joao Ferrari dan juga Kadek Arel juga memiliki kemampuan untuk itu. Dan kalau kita berbicara Boris Kopitovic sendiri, itu dia memiliki kekuatan, memiliki strength gitu ya, yang bisa dia manfaatkan untuk menahan bola. Jadi dia bisa sebagai target man yang tugasnya menahan bola, dan ketika bola udah dikuasai sama dia gitu ya, di belakang dia di lini berikutnya seperti tadi disebutkan udah ada berarti kurang lebih ada 4 sampai 5 pemain yang udah siap menyambut bolanya dari Boris Kopitovic gitu ya. Itu juga sering dia lakukan di pertandingan-pertandingan lain gitu ya. Ini contohnya pada saat melawan Arema, bagaimana bola dari Mike Hoffmeier langsung diberikan ke depan kepada Boris Kopitovic, dan ketika Boris Kopitovic yang berhasil menguasai bola, itu dia tinggal milih lah gitu ya mau dikasih ke siapa gitu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Bali United di pertemuan pertama di Bali kemarin ketika melawan Persib Bandung. Ada bola juga yang langsung diberikan kepada Boris Kopitovic, dan Boris Kopitovicnya bisa nahan bola dan memberikan bola ke pemain lain. Walaupun di pertemuan pertama bisa dibilang cukup bisa diredam gitu ya, karena Persib punya Julio Cesar nih yang secara strength bisa diadu lah gitu ya. Nah, tapi itu juga menjadi masalah karena Julio Cesarnya harus absen gitu ya. Jadi baik Matrikardi maupun Barba jangan sampai kalah kuat nih lawan atau ketika menjaga Boris Kopitovic gitu. Jadi man-to-man markingnya harus sangat ketat, jangan sampai Boris Kopitovicnya bisa menerima bola dengan nyaman gitu. Itu dari sisi serangannya. Kalau dari sisi defense-nya gitu ya, lagi-lagi Bali tetap memasang jumlah pemain yang sangat banyak di lini pertahanan lawan, di mid third atau di attacking third-nya Bali United lah. Jadi kecenderungannya, dan mungkin yang akan dilakukan ke Persib juga ya, dia akan melakukan high press gitu ya, karena ya seperti kita ketahui ya, anekdot bahwa delivery-nya Teja itu kurang bagus, mungkin itu yang akan dikejar oleh Bali United gitu ya. Jadi akan langsung melakukan high press gitu ya. Nah, di sini juga kelihatan di telestrasi ini bagaimana pada saat melawan Arema gitu ya, banyak pemain Bali itu ada di mid third to attacking third-nya Bali United gitu ya. Jadi ada banyak pemain justru di lini pertahanannya lawan gitu. Nah, itu yang membuat secara jumlah Bali banyak di situ gitu ya. Jadi itu yang digunakan untuk melakukan pressing untuk bisa sesegera mungkin merebut bola gitu ya. Namun ketika pressing itu berhasil dipatahkan gitu ya, berhasil dibongkar, bola berhasil diprogresikan, pada saat bertahan sendiri, kalau saya lihat memang ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan dari pertahanan Bali United. Jadi secara bertahan Bali itu tidak kompak gitu ya. Jadi ada banyak ruang, baik itu ruang antar lini maupun ruang antar pemain yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persib. Nah, ini seperti kita ketahui ya, cara menyerangnya Persib kan melakukan rotasi pemain gitu ya, melakukan pergerakan untuk bisa membongkar pertahanan lawan dan melakukan progresif pass ke celah-celah yang sudah tersedia gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau misalkan ya Balinya tidak melakukan adjustment, itu ada banyak nih ruang antar lini maupun antar pemain yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Jadi ini juga yang menjadi alasan kenapa Balinya banyak kebobolan gitu, karena secara bertahan pun kurang rapat lah gitu ya, bahasa sederhananya. Jadi ada jarak yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan untuk melakukan progressive pass gitu ya. Nggak cuma pada saat bertahan, apalagi nih pada saat transisi bertahan, itu udah jelas menjadi kayaknya jadi masalah utamanya Bali United gitu ya. Dengan banyaknya pemain yang ada di depan gitu ya, ketika bola berhasil direbut dan dilakukan serangan balik, otomatis Bali pun akan kerepotan gitu ya. Seperti di video ini kelihatan secara jumlah sama nih, 5 lawan 5, dan tadi secara jarak juga tidak terlalu rapat, yaitu yang membuat lawan bisa berkreasi untuk membuat peluang gitu. Yang paling kelihatan ini pada saat melawan Persis Solo, gol keduanya Persis Solo gitu ya. Pada saat transisi bertahan, Bali United bisa dibilang ya lambat lah ya gitu. Dan di sini kelihatan jarak antar lininya sangat lebar dan sangat leluasa untuk Persik melakukan progressive pass ke depan gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada kendala buat Persis melakukan umpan membelah antar lininya Bali United, dan itu berhasil diprogresikan. Nah, di sini sih Bruno Gomez mengeksekusinya dengan melakukan tendangan langsung yang berbuah menjadi gol gitu ya. Kalaupun tidak dilakukan tendangan, bisa dilihat nih di sini dua pemain Bali yang udah ketinggalan ya sama larinya pemain Persis tidak juga melakukan sprint untuk segera menutup
pertahanan gitu. Dan di sini kelihatan opsinya kalau nggak shoot langsung juga banyak, bisa ke kanan sangat lowong gitu ya, ke kiri juga sangat lowong gitu. Jadi kelihatan kalau melihat telestrasi ini bagaimana pertahanan Bali United itu harusnya bisa jadi sasaran empuknya Persib nih nanti di Bandung gitu ya. Walaupun mungkin secara bermain mungkin Bali United tidak akan bermain seterbuka ini, seterbuka ketika melawan tim lain ketika nanti melawan Persib di Bandung gitu ya. Nah, jadi memang secara defensif itu Bali juga banyak terbantu oleh penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan oleh Mike Hoopmeyer. Secara statistik di Liga 1 ini Mike Hoopmeyer, kipernya Bali United ini adalah jadi kiper dengan yang melakukan save terbanyak gitu ya. Sebanyak 103 save gitu. Jadi dan itu ya itu sekali lagi ya sebenarnya ya menandakan bagaimana tim lawan itu bisa banyak melakukan tendangan gitu ya. Ada yang bisa di-save sama Mike Hoopmeyer gitu ya, sehingga total save-nya banyak. Tapi banyak juga yang jadi gol gitu ya. Dan sehingga jumlah kebobolannya Bali United juga jadi banyak gitu ya. Dan ini berbanding terbalik ya sama Teja Paku Alam, walaupun secara clean sheet Teja Paku Alam banyak, tapi secara saves nggak banyak. Itu artinya secara struktur pertahanan Persib udah meredam duluan tuh, bisa membuat lawan itu nggak sampai melakukan tendangan. Nah, sedangkan kalau di Bali dengan data ini sebenarnya secara clean sheet Mike Hoopmeyer juga kedua setelah Teja gitu ya. Bahkan seperti tadi disebutkan di awal, pernah 6 pertandingan berturut-turut tidak kebobolan gitu ya. Nah, tapi jumlah save-nya ternyata banyak gitu ya, dan itu menandakan secara struktur sebenarnya bisa banget tuh dibongkar gitu. Nah itu jadi itu udah kita bahas attackingnya Bali, defensifnya Bali. Jadi apa yang harus Persib lakukan secara attackingnya jelas ya. Jadi Persib harus memanfaatkan renggangnya lini pertahanan Bali United. Jadi dalam memberikan vertical pass-nya, umpan antar lininya itu harus cepat nih, jangan sampai si struktur pertahanannya keburu nutup gitu ya. Nah, jadi begitu ada celah harus langsung segera diprogresikan. Di sini dibutuhkan banget peran dari Tom Hai gitu ya untuk mengalirkan bola dari belakang ke depan, dan ketika bola sudah berhasil diprogresikan ke attacking third, itu juga rotational positionnya harus dilakukan untuk semakin membongkar pertahanannya Bali United gitu ya. Dan ada beberapa celah juga yang bisa dimanfaatkan seperti tadi disebutkan di awal, Tymon Hoppel ya sebagai bek kanan, statusnya bek kanan ya, tapi lebih banyak melakukan serangan. Nah, itu pasti ada celah di sisi kanan pertahanan di Bali. Kanan atau kiri kita nggak tahu ya, karena seperti di pertemuan pertama, Tymon Hoppel itu biasanya memang beroperasi di sisi kanan Bali United gitu ya. Tapi berkaca dari pertemuan pertama, ketika melawan Persib, Tymon Hoppel itu digeser ke kiri, mungkin ngincer posisinya Kakang Rudianto. Nah, di pertandingan besok kita juga nggak tahu nih Tymon Hoppel di sisi kanan atau di sisi kiri, tapi dimanapun posisinya Tymon Hoppel, udah jelas ada space yang bisa dimanfaatkan di posisi yang ditinggalkan oleh Tymon Hoppel gitu ya. Dan itu tadi ketika tadi sudah ditampilkan bagaimana transisi bertahannya Bali itu jadi problem utamanya Bali gitu ya, sehingga Persib harus melakukan transisi menyerang dengan cepat. Jadi peran-peran pemain seperti Beckham Putra gitu ya, seperti Berginho gitu ya, atau strikernya nih entah Anduyung entah Ramon Tanki, itu harus bisa juga berperan sebagai hold up striker gitu ya, dan mendistribusikan bola dengan cepat sehingga transisi itu bisa berjalan dengan cepat. Secara defense-nya seperti apa? Udah jelas Bali attacking with numbers gitu ya. Sehingga Persibnya juga di lini pertahanan jangan sampai kalah jumlah, sehingga mutlak nih penyerang sayapnya harus ikut membantu pertahanan, menjaga struktur pertahanan Persib tetap kompak gitu ya. Dan karena alasan ini saya sih nggak heran kalau ternyata nanti William Barros duluan nih yang dipakai, entah William Barros di kanan atau di kirinya entah Berginho atau Beckham gitu ya, atau bisa juga Barros, Beckham dan Berginho ditaruh di attacking midfielder. Karena sangat riskan sebenarnya kalau menggunakan Berginho sebagai penyerang sayap dari sisi defensifnya gitu ya. Karena di beberapa momen kelihatan Berginho itu terlambat dalam membantu pertahanan gitu ya. Itu tadi, jadi secara jumlah jangan sampai kalah gitu ya di lini pertahanan, dan Persib juga harus menjaga struktur pertahanannya tetap kompak, tetap rapat gitu ya. Jangan sampai pemain Bali bisa mendapatkan peluang di sekitar area kotak penalti, utamanya di zona 14, dan itu adalah area-area yang suka dieksploitasi sama pemain seperti Irfan Jaya, TP Yachida dan juga Diego Campos gitu ya. Dan itu benar-benar jadi sesuatu yang sekarang ini menjadi berbahaya karena ketiga pemain tadi sudah masuk ke score sheet nih. Jadi udah ya terutama pemain barunya ya Diego Campos sama TP Yachida udah bisa mulai beradaptasi dengan permainan di Liga Indonesia gitu. Itu yang harus menjadi perhatian dari lini pertahanan Persib Bandung. Dan yang terakhir seperti tadi disebutkan juga di awal, harus melakukan man to man marking dengan ketat
kepada Boris Kopitovic. Siapapun yang melakukan man-to-man marking kepada Boris Kopitovic, jangan sampai kalah tenaga, jangan kalah strength gitu ya dari Boris Kopitovic. Nah, sebenarnya dari sisi defensif Persib ini juga yang harus menjadi catatan, karena walaupun secara jumlah kebobolan Persib masih jadi yang terbaik gitu ya, apalagi di kandang baru kebobolan 1 gol gitu ya, tapi harus dilihat juga tren dari beberapa pertandingan terakhirnya Persib Bandung. Di 4 pertandingan terakhir, kalau kita melihat nilai XGA itu adalah nilai dari kualitas peluang yang diciptakan oleh tim lawan gitu ya. Nah, di 4 pertandingan terakhir selalu di atas 1 gitu ya. Jadi seberapa berbahayanya kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu ya, berarti dari 22 pertandingan sebelumnya, dari 22 pertandingan itu Persib itu cuma 5 pertandingan yang XGA-nya di atas 1. Itu nilai XGA itu menunjukkan seberapa banyak gol yang seharusnya tercipta gitu ya di pertandingan tersebut gitu ya. Dari 22 pertandingan sebelumnya, Persib itu cuma 5 pertandingan yang XGA-nya lebih dari 1. 5 pertandingan tersebut adalah ketika away ke Persita, away ke Madura, away ke Maluku United, away ke Persib, dan juga ketika home melawan Persija. Jadi biasanya pertahanan Persib itu sangat kokoh sehingga bisa membuat XGA lawan itu di bawah 1. Artinya kan kalau sampai 1 tuh berarti di pertandingan tersebut normalnya tercipta 1 gol ke gawang Persib gitu ya. Nah, selama ini tuh bisa ditahan tuh, bisa di bawah 1, bahkan ada yang nilainya itu 0,0 gitu ya. Jadi 0,08, jadi sangat kecil lah gitu. Nah, tapi di 4 pertandingan terakhir selalu di atas 1, bahkan ketika melawan Borneo bisa sampai 2,7, harusnya ada bahkan sampai 3 gol ya yang bersarang di gawangnya Persib, tapi hanya 1. Dan itu menandakan di satu sisi memang pertahanannya Persib bisa lagi overperform gitu ya, tapi di sisi lain bisa juga Persib di 4 pertandingan kemarin tuh beruntung tidak kebobolan lebih banyak karena eksekusi dari lini serang lawan lagi jelek nih. Nah, ini harus jadi perhatian gitu ya, jangan sampai dibiarkan terlena dengan status tim kebobolan tersedikit. Wah, baru 1 gol nih di kebobolan di GBLA, bahkan Teja belum kebobolan sama sekali. Terlena dengan hal itu malah jadi lengah gitu ya. Karena data tidak bisa bohong ya, statistik tidak bisa bohong, ada penurunan performance dari lini pertahanannya Persib Bandung. Itu contohnya pada saat melawan Semen Padang kemarin, terlihat di momen ini bagaimana Kakang Rudianto di sisi kanan itu melawan 3 pemain Semen Padang gitu ya, 3 lawan 1 gitu. Nah, di sini Berginho-nya tuh lagi jauh ketinggalan di depan, jadi begitu bola hilang, Berginho-nya tuh nggak mau sangat lama gitu untuk bisa mundur ke belakang. Sedangkan di sisi kiri bisa kita lihat ya, Beckham-nya udah turun, Eliano pun turun. Mungkin di momen ini Eliano-nya lebih advance ketimbang Beckham ya secara posisi. Tapi begitu bola hilang, keduanya langsung turun ke belakang gitu ya. Nah, sedangkan di sisi kanan itu Kakang sendirian tuh di situ gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Di sini tercipta peluang dari Maicon gitu ya. Walaupun tendangannya melebar ya, itu tadi Persib masih beruntung tuh eksekusinya Maicon melebar. Nah, jangan sampai ini dibiarkan. Jadi Persib harus menjaga pertahanannya tetap bagus gitu ya, tetap kompak gitu ya, tetap fokus. Dan satu momen lagi adalah peluangnya dari Kian Froese, tendangan jarak dekat gitu ya. Itu diawali dari Kasim Botan yang bisa melewati Federico Barba gitu ya. Pada situasi normal mungkin Barba tidak akan bisa dilewati semudah itu gitu ya. Itu kemarin udah masuk ke menit-menit akhir pertandingan. Mungkin ada fokus yang hilang, mungkin ada faktor kelelahan juga. Nah, ya pada saat itu beruntung juga eksekusinya Kian Froese tidak sempurna, bolanya nggak kalau nggak salah nggak berhasil ketendang atau berhasil diblok sama back gitu ya. Tapi itu menandakan ada kelengahan nih di lini pertahanannya Persib, itu yang harus dievaluasi gitu ya, itu harus dijaga lagi, dikembalikan lagi ke lini pertahanan Persib yang sangat kuat. Itu aja catatan sedikit untuk Persib gitu ya. Oke, jadi itu hal yang harus diperhatikan oleh Persib dari sisi pertahanan. Walaupun masih jadi pertahanan terkuat di Liga 1, tapi di beberapa momen, di beberapa pertandingan terakhir, di 4 pertandingan terakhir, itu mulai kelihatan nih ada penurunan nih. Jangan sampai penurunan itu diteruskan gitu. Oke, lalu tadi kita udah bahas dari sisi Balinya, dari sisi Persibnya. Kita juga melakukan prediksi seperti di video yang prediksi juara gitu ya. Saya membuat prediksi, jadi saya menghitung attacking rating dari setiap tim, defensive rating dari setiap tim, baik pada saat home maupun pada saat away gitu ya. Lalu dari attacking dan defensive rating tersebut, ketika kedua tim tersebut bertemu gitu ya, bisa dihitung
XG sebelum pertandingan. Jadi perkiraan di pertandingan ini Persib bisa menciptakan berapa gol, Bali United berapa gol. Kalau berdasarkan gitu ya, berdasarkan hasil yang didapatkan, seperti kita ketahui ya, Persib memang sangat dominan di partai kandang, 100% rekornya, sehingga tidak heran ketika prediksi berdasarkan result ini Persib jauh lebih unggul ketimbang Bali United. Jadi kalau pre-match XG-nya untuk pertandingan kali ini Persib 2.05 sedangkan Bali United 0.09. Artinya apa? Kurang lebih Persib seharusnya bisa menciptakan 2 gol di pertandingan kali ini dan tidak kebobolan. Jadi prediksinya sih harusnya 2-0 pertandingan ini gitu ya. Itu juga tercermin dari persentase yang sangat tinggi itu di pertandingan kali ini adalah skor untuk terjadinya 1-0 untuk Persib atau 2-0 untuk Persib. Jadi dan dari pre-match XG tersebut bisa saya hitung expected points, dan dari expected points bisa dihitung probabilitas menang, seri, dan kalah. Kalau dari data yang saya kumpulkan itu, yang saya hitung kemungkinan Persib menang adalah 84,79%, draw-nya 14%, dan kemungkinan Bali menangnya cuma 1,19%. Tapi ini cuma prediksi gitu ya. Ini kalau keadaan normal terjadi, kalau misalkan terjadi hal yang tidak diperkirakan, misalkan ada kartu merah gitu ya, atau ada blunder bodoh yang dilakukan gitu ya, itu sangat bisa mempengaruhi pertandingan. Kalau secara performance sendiri, kalau tadi by result itu saya ngitung jumlah gol gitu ya, dari jumlah gol bisa dapat attacking rating, defensive rating. Kalau based on performance saya menggunakan XG dan XGA. Sebenarnya nggak beda jauh juga gitu ya. Kemungkinan Persib menang 70%, draw-nya 21%, dan Bali 8%. Lebih tinggi ketimbang yang result tadi gitu ya. Secara persentase Persib jauh lebih unggul untuk bisa difavoritkan bisa memenangkan pertandingan. Nah, lalu kita mengintip rival sedikit gitu ya, seperti di video preview sebelumnya, Persija akan menghadapi Persebaya, home juga. Borneo akan menghadapi PSBS. Kalau Borneo kayaknya udah, ya seperti kita ketahui ya, kondisi PSBS sekarang seperti apa, apalagi di pertandingan terakhir juga dihancurkan Bali United 6-1, jadi memang secara probabilitas 91% Borneo akan menang. Dan kalau kita ngelihat pre-match XG-nya gitu ya, Borneo 3.31, PSBS-nya 0.34, jadi perkiraan pertandingan ini tuh 3-0 atau 4-0 untuk Borneo gitu ya. Nah, kalau untuk Persija sendiri, dia akan menghadapi Persebaya. Secara persentase tetap Persija lebih besar kemungkinannya untuk menang ketimbang Persebaya gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara Persija sendiri, di pertandingan terakhir dia kalah dari Bayangkara FC. Kalau Persija bisa mengatasi kekalahan kemarin gitu ya, secara mental, mungkin tetap Persija difavoritkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau enggak, ya kalau sebagai bobotoh sih berharapnya ya, mudah-mudahan Persebaya mengejutkan, dan mudah-mudahan juga di PSBS-nya kadunya bermain luar biasa. Terus Lucas Morais, Ruyeri Blanco-nya juga skill individunya lagi keluar sehingga bisa menahan Borneo. Harapannya mah gitu ya. Tapi kalau berdasarkan data, kemungkinannya memang di pertandingan kali ini yang paling nyaman itu adalah Borneo FC. Kemungkinan Borneo FC menangnya sangat tinggi. Lalu Persija juga walaupun walaupun tidak sebesar peluang Borneo dan Persib, tapi kemungkinannya juga tetap seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Oke, itu tadi preview lengkapnya ya Persib Bandung melawan Bali United berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan. Jadi tadi kita udah bahas Balinya seperti apa, attack defense-nya seperti apa, lalu dari pembahasan tentang Bali apa yang bisa dan seharusnya dilakukan oleh Persib Bandung, dan terakhir juga tadi ada prediksi by data menggunakan pre-match XG gitu ya. Nah, seperti apa nanti hasilnya, dan walaupun secara klasemen lagi jauh nih ya, posisinya peringkat 1 melawan peringkat 10, tapi pertandingan Persib melawan Bali pasti akan selalu menarik. Apalagi seperti disebutkan di awal video nih, bahwa pertandingan ini adalah pertandingan antara tim yang paling kokoh di kandang gitu ya, Persib baru kebobolan 1 gol, melawan tim yang paling produktif di tandang, yaitu Bali United yang sudah menciptakan 27 gol. Saya kaget juga nih waktu tahu data ini. Ternyata tim yang paling produktif di laga tandang itu tandang ya. Jadi kalau kita ngomongin tandang itu 6 golnya kemarin lawan Biak itu nggak kehitung ke sini karena itu kan partai kandangnya Bali ya. Ternyata Bali United, bukan Borneo, bukan Persija, bukan Maluku United, ternyata Bali United gitu ya. Walaupun jumlah kebobolannya juga sangat tinggi. Jadi pertandingan besok pasti akan sangat menarik. Hasilnya seperti apa, nanti kita tonton rame-rame gitu ya. Saya juga sudah mengamankan tiket, jadi nanti insya Allah akan nonton ke stadion, dan setelahnya akan kita buat review pertandingannya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir gitu ya. Jangan lupa di subscribe jika merasa ada informasi yang menarik dari video ini. Terima kasih.